Halo semuanya, selamat datang kembali. Kita ini kan hidup di zaman di mana teknologi seharusnya jadi asisten pribadi kita ya, bikin semuanya jadi lebih cepat, lebih gampang. Tapi, pernah nggak sih Anda ngerasa bukannya ngebantuin, teknologi malah jadi kayak bos baru yang galak, jadi sumber stres yang nggak kelihatan, yang nagih perhatian kita terus-terusan. Nah hari ini, kita bakal kupas tuntas fenomena ini, stres digital. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda nahan napas karena koneksi video call putus-putus pas lagi presentasi penting? Atau rasanya pengen banting laptop karena softwarenya ngehang terus? Kalau kedengarannya akrab banget, tenang, Anda nggak sendirian. Perasaan jengkel ini tuh lebih dari sekedar gangguan teknis biasa loh. Ini adalah fenomena psikologis yang beneran ada namanya. Oke, pertama-tama, biar kita semua sepaham, mari kita kasih nama yang jelas untuk tekanan yang kita rasakan ini. Untuk benar-benar ngerti, kita perlu definisikan dulu apa itu stres secara umum dan gimana teknologi modern jadi pemicu unik yang mempengaruhi otak dan tubuh kita dengan cara yang sangat spesifik. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Menurut American Psychological Association, stres itu adalah respons tubuh dan pikiran kita terhadap tekanan. Dan ini bukan cuma soal hal-hal besar kayak pindah rumah atau ganti kerjaan. Stres itu bisa dipicu sama hal-hal kecil yang numpuk. Persis kayak notifikasi email yang gak ada habisnya. Rasanya udah kayak yang macet total di dalam kepala kita. Coba deh lihat bagan ini. Sebuah pemicu stres, misalnya kita disuruh belajar software baru, itu bisa bercabang ke dua jalur. Kalau kita lihat ini sebagai tantangan buat berkembang, wah bisa belajar hal baru nih. Kita masuk ke jalur positif yang namanya eustress. Ini stres yang baik, yang bikin kita termotivasi. Tapi, kalau kita ngelihatnya sebagai ancaman, aduh mana bisa saya belajar ginian? Nah, kita masuk ke jalur negatif yang disebut distress. Dan disinilah sumber dari stres digital itu berasal. Nah, ini dia inti dari pembahasan kita, stres digital. Ini adalah bentuk distres yang muncul ketika kita ngerasa kewalahan dan nggak mampu beradaptasi sama teknologi dengan cara yang sehat. Ini bukan lagi soal laptop yang lemot, tapi perasaan cemas karena dituntut harus selalu online, atau frustrasi gara-gara aplikasi yang ribetnya minta ampun. Inilah stres yang lahir dari dunia kita yang selalu terhubung. Terus, kenapa ini penting banget buat dibahas? Soalnya, stres digital itu bukan cuma gangguan sepele. Biayanya itu mahal banget. Bukan cuma buat kesehatan mental Anda pribadi, tapi juga buat produktivitas dan bahkan kelangsungan perusahaan tempat Anda kerja. Coba kita lihat dari kacamata pribadi dulu ya. Gimana sih rasanya kejebak dalam pusaran stres digital ini setiap hari? Mungkin Anda sering ngerasa capek banget tanpa sebab yang jelas, padahal baru juga jam makan siang. Dampaknya itu bisa dalam banget. Mulai dari capek secara emosional, jadi gampang marah, susah fokus. Tapi yang paling bahaya adalah kita jadi nggak bisa benar-benar pulang dari kantor. Kenapa? Karena kerjaan ngejar-ngejar kita lewat notifikasi yang nggak berhenti-berhenti. Ini menciptakan zona abu-abu yang bahaya banget, tepat di antara kelelahan mental biasa dan, ya, gangguan mental. Dan masalah ini tuh nular. Kalau satu orang aja udah ngerasa lelah dan stres secara digital, energinya bisa nyebar ke satu tim. Dan kalau satu tim udah kena, dampaknya bisa merembet ke seluruh organisasi. Buat perusahaan, dampaknya bisa dihitung pakai angka loh. Produktivitas pasti turun, angka absensi naik, kepuasan kerja anjlok, karyawan-karyawan yang tadinya bagus mulai cabut karena mereka burnout. Ujung-ujungnya, stres digital ini menggerogoti perusahaan dari dalam dan menyebabkan kerugian finansial yang nyata. Oke, kita udah tahu dampaknya separah apa. Sekarang pertanyaannya, dari mana sih datangnya semua ketegangan ini? Siapa biang geroknya? Dengan tahu penyebabnya, kita bisa mulai cari solusinya. Ternyata penelitian nunjukin ada dua tersangka utama. Yang pertama, ya udah kita duga lah ya, kegagalan sistem. Ini tuh laptop yang lemot, internet yang putus nyambung, pokoknya hal-hal teknis yang bikin frustrasi. Tapi tersangka kedua ini yang sering kita nggak sadar, tekanan kinerja. Ini bukan soal teknologinya rusak, tapi soal gimana teknologi dipakai untuk ngawasin kita. Dan ini dia poin kuncinya. Ternyata pemicu stres terkuat itu bukan software yang error, tapi perasaan diawasi terus-menerus. Pemantauan kinerja secara digital itu menciptakan tekanan psikologis yang jauh lebih besar daripada kerusakan teknis manapun. Ini mengubah cara kita melihat masalahnya. Isunya bukan lagi apakah teknologinya berfungsi, tapi bagaimana teknologi ini mempengaruhi perasaan dan kebebasan kita sebagai manusia. Oke, cukup bahas masalahnya. Jangan pesimis dulu. Kabar baiknya adalah kita nggak harus pasrah sama keadaan.
Ada cara-cara konkret bagi perusahaan untuk merancang ulang hubungan kita dengan teknologi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan lebih manusiawi. Setidaknya ada 4 pilar untuk membangun teknologi yang lebih sehat. Pertama, keandalan. Sistemnya harus bisa diandalin. Nggak ada yang lebih bikin stres dari teknologi yang ngadat pas lagi butuh-butuhnya kan? Kedua, pengalaman pengguna. Desainnya harus intuitif, jadi kita nggak perlu nebak-nebak cara pakainya. Ketiga, kegunaan. Teknologinya harus beneran memecahkan masalah, bukan malah nambah-nambahin kerjaan baru. Dan yang paling penting, keempat, ketergunaan. Pokoknya harus gampang dan simpel dipakai. Fokus pada 4 hal ini aja bisa mengurangi stres di tempat kerja secara drastis. Jadi saya ingin menutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan sederhana untuk Anda renungkan. Coba lihat semua aplikasi, notifikasi, dan sistem yang Anda gunakan setiap hari. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah teknologi ini benar-benar bekerja untuk saya? Atau jangan-jangan saya yang tanpa sadar sudah jadi budaknya? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi langkah pertama Anda untuk merebut kembali kendali. Terima kasih sudah menyimak.